wanita yang hampir terlambat untuk wawancara. Dalam kepanikan, dia langsung masuk ke lift khusus CEO. Pada saat itu juga, tanpa sadar, dia berpaling dan bertemu langsung dengan wajah CEO. Tiba-tiba menemukan pria di depannya. Dia adalah pelayan pria di hotel kemarin. Saat itu, wanita itu merasa lega dalam hatinya. Dia mengenakan topeng malam sebelumnya. Pria itu pasti tidak akan mengenalinya. Namun, tiba-tiba, perkataan pria itu membuat wanita itu terdiam. Bertemu begitu cepat, si kecil rubah. Apa yang kamu katakan? Aku punya namaku sendiri. Lalu, kamu bernama apa? Namaku Lin. Setelah wanita pergi, CEO segera menelepon asistennya, mengatakan bahwa semua yang bernama Lin hari ini akan diterima tanpa syarat. Diterima tanpa syarat. Namun ketika wanita itu tiba di lokasi wawancara, penguji wawancara ternyata adalah atasan yang baru saja dia tabrak. Atasan, dendamnya membuatnya mengabaikan perintah CEO, mencari alasan dengan mengatakan bahwa karya yang didesain oleh wanita itu adalah hasil plagiat dari Dewa Desain. Kemudian dia memerintahkan wanita itu untuk pergi dari perusahaan. Tanpa disadari, sebenarnya wanita itu adalah Dewi Desain dalam pandangan mereka. Saat wanita itu mengaku sebagai Dewi, manajer licik malah menuduh wanita itu berbohong tanpa persiapan. Berani sekali berlagak seperti itu. Berbohong tapi tidak mencari alasan yang baik. Gunakan otakmu sedikit. Cepat pergi. Sepertinya kamu punya otak sampah. Perusahaan Hami Game juga mengklaim sebagai yang terbaik secara internasional. Perusahaan permainan. Menurutku kalian hanyalah sekelompok sampah. Hanya berdiri di tempat yang tepat. Kalian hanyalah sekelompok sampah. Kamu siapa? Kembalikan CV aku. Saat wanita itu keluar sambil mengomel, tapi malah bertabrakan dengan CEO. Dia segera membungkuk untuk mengambil CV yang terjatuh di lantai. Namun malah secara tak sengaja mengambil dokumen akuisisi yang terjatuh oleh CEO. Wanita itu sedang bertanya-tanya tentang identitas pelayan pria semalam. Saat itu CEO takut identitasnya terbongkar. Segera mengatakan bahwa dia hanya asisten kecil CEO. Kemudian dia pura-pura bertanya kepada wanita tujuan kedatangannya ke sini. Wanita langsung teringat sikap sombong pewawancara tadi. Tanpa ragu, dia langsung menghina pewawancara di depan CEO. Dia menghina pewawancara di dalam dengan kata-kata kasar. Dan beritahu pria itu bahwa pemilik perusahaan ini seharusnya juga pria berminyak yang tidak berpendidikan. Setelah berkata begitu, dia pergi dengan sikap acuh tak acuh. Saat itu CEO menyadari bahwa wanita itu gagal dalam wawancara. Dengan marah, dia segera menelepon asistennya, mengatakan bahwa jika wanita ini tidak mulai bekerja besok, maka besok dia juga akan dipecat. Dia akan dipecat. Di sisi lain, wanita baru saja keluar dari perusahaan. Dia menerima telepon dari ibu tiri, mengatakan bahwa suami yang belum pernah dikenalnya tiba-tiba mengirimkan perjanjian perceraian ke rumah, meminta wanita segera pulang untuk